Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengembangkan sebuah alat peraga untuk pembelajaran qawaid. Alat ini saya beri nama kubus tarkib. Jadi, kubus tarkib adalah alat peraga edukatif berbentuk kubus yang dirancang untuk pembelajaran struktur kalimat atau kita bisa sebut dengan tarkib dalam bahasa Arab. Alat ini juga digunakan untuk memperjelas fungsi kata dalam susunan kalimat seperti isim, fiil, huruf, dan struktur seperti mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, dan sebagainya. Nah, tetapi di sini saya membatasi strukturnya menjadi 3 bagian aja, yaitu fiil, fa'il, dan maf'ul bih. Adapun model pengembangan yang saya gunakan untuk kubus tarkib ini mengacu pada model EDI yang terdiri dari tahapan analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Tahapan yang pertama adalah tahap analisis. Jadi tahap analisis ini menganalisis perlunya pengembangan model atau metode pembelajaran yang baru. Tujuan pada tahap analisa ini untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan pengembangan produk alat peraga edukatif untuk pembelajaran qawaid. Diketahui bahwa siswa membutuhkan alat pembelajaran untuk membantu mereka memahami materi pelajaran dengan baik. Pengalaman siswa dalam pembelajaran bahasa Arab qawaid hanya menggunakan metode ceramah, yang artinya siswa hanya belajar langsung dari penjelasan guru dan media yang digunakan hanya berupa teks atau buku aja. Oleh sebab itu, pengembangan AP kubus tarkib ini diperlukan untuk memenuhi struktur siswa dalam pembelajaran qawaid. Tahapan yang kedua ada tahap desain. Yang pertama dilakukan dalam tahapan ini adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Adapun materi yang saya gunakan dalam AP kubus tarkib ini adalah Miyaumiyatil Usrati, yang artinya dari buku harian keluarga. Materi ini saya ambil dari buku Ajar kelas 7 SMP atau MTS semester 6. Karena dari pembelajaran materi ini, siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam memahami struktur teks sederhana yang berkaitan dengan tema Miyaumiyatil Usrati. Setelah selesai menyusun tujuan pembelajaran, selanjutnya menyusun desain alat peraga kubus tarkib. Desain kubusnya yaitu kertas karton yang nantinya ditempeli dengan pola berbentuk kubus yang mana setiap sisinya terdapat mufradat untuk menyusun tarkib. Nanti saya akan membuat 3 kubus dengan fungsi yang berbeda. Kubus pertama berisi fiil, kubus kedua berisi fa'il, dan kubus ketiga berisi maf'ul bih. Tahapan yang ketiga ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan adalah proses mewujudkan rancangan produk yang telah direncanakan sebelumnya menjadi wujud nyata. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang kemudian akan divalidasi oleh validator, serta mengembangkan materi dan strategi pendukung yang dibutuhkan. Tahap development ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, tahapan proses pengembangan produk, dan yang kedua, tahap validasi. Yang pertama, proses pengembangan produk. Pada tahap ini, produk mulai dibuat berdasarkan rancangan yang telah disusun di tahap desain. Proses pengerjaannya mengikuti konsep dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Semua langkah pembuatan dilakukan sesuai dengan panduan yang telah dirancang secara matang pada tahap perencanaan, sehingga produk bisa terbentuk sesuai harapan. Adapun cara pembuatan alat peraga edukatif kubus tarkib ini bisa kita lihat di video berikut ini. Oke, untuk langkah-langkah pembuatan alat peraga edukatif kubus tarkib, yang pertama kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Setelah itu kita potong pola kubus yang sudah kita desain pada tahap sebelumnya. Lakukan hal yang sama pada pola kubus lainnya. Setelah itu kita beri double tip untuk merekatkan pola pada kertas karton. Kemudian tempelkan pola kubus pada kertas karton. Lakukan hal yang sama pada pola kubus lainnya. Sebelum kita potong kertas kartonnya, kita bentuk pola kubusnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita gambar pola kubus tadi, langkah selanjutnya kita potong dengan mengikuti pola yang sudah kita buat. Setelah dipotong, polanya akan terbentuk seperti ini. Setelah itu kita lipat untuk memudahkan kita dalam membentuk kubus. Setelah semuanya terlipat seperti ini, kita tempelkan double tip untuk merekatkan antara satu sisi dengan sisi lainnya. Nah, selanjutnya langsung saja kita rekatkan agar membentuk kubus. Oke, kira-kira seperti ini untuk bentuk kubusnya.
Lakukan hal yang sama pada pola kubus lainnya. Ini dia tampilan kubus tarkib dan alat peraga kubus tarkib siap untuk digunakan. Selanjutnya, tahap validasi. Tahap validasi dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Tujuan pada tahap validasi ini yaitu untuk memberikan nilai atas kevalitan pengembangan alat peraga dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada tahapan ini diterima arahan dan saran dari para validator tentang kekurangan alat peraga yang kedepannya akan dilakukan revisi sebelum dilaksanakan uji coba. Validator akan mengisi angket yang telah disiapkan dan memberikan kritik dan saran jika diperlukan. Selanjutnya, tahap implementasi. Tahap implementasi yaitu tahap dilaksanakannya uji coba. Pada tahap ini, rancangan dan alat peraga yang telah dikembangkan diimplementasikan pada situasi yang nyata. Selain itu, dilakukan pula penyebaran angket kepada siswa. Tujuannya adalah untuk mengetahui respon siswa terhadap alat peraga kubus tarkib. Adapun cara menggunakan kubus tarkib ini, yang pertama, guru membagi siswa menjadi 3-5 orang per kelompok. Setelah itu, guru menjelaskan tata cara menggunakan kubus tarkib kepada siswa. Ada caranya yaitu nanti guru akan memberikan pertanyaan dengan menaruh satu kubus. Seperti ini misal. Ini ya qra'u. Nah, nanti kelompok yang berhasil mengangkat tangan lebih cepat itu bisa menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Nah, di sini ada 2 kubus lain. Nah, tinggal menyesuaikan pertanyaan dari gurunya. Misal sini yaqra'u, berarti failnya harus berbentuk 2. Nah, di sini kita cari yang 2 itu ada nama Ahmad dan juga Abi. Kita bisa kreasikan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan gurunya dan yang ada di kubus dan mufradat yang ada di kubus ini. Nah, misal yaqra'u Abi, berarti kita cari buku yaqra'u Abi al-kitabah. Misal guru memberikan soal dengan ana, berarti kita cari fiil yang bentuknya ana. Sini ada asyrabu, pilihannya asyrabu. Kita cari yang pas di kubus maf'ul bihnya. Yang paling pas ini ada alma. Jadi nanti siswa membacakan kalimat sederhana yang sudah disusun ini. Jadi ini ada ana asyrabul ma. Nanti siswa juga disuruh menerjemahkan kalimat ini. Jadi terjemahan dari kalimat ini adalah saya minum air. Jadi intinya cara bermainnya itu siswa menyusun kalimat sederhana dari kubus yang sudah disediakan, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, guru nanti langsung akan mengecek jawabannya dengan memperhatikan struktur kalimat dan penerjemahan yang tepat. Jadi satu soal bernilai 10 poin jika siswa berhasil menjawab dengan sempurna. Jika kurang, maka guru akan mengurangi poin. Kelompok yang berhasil mendapat poin tertinggi akan menjadi pemenang. Kira-kira seperti itu untuk penggunaan alat peraga edukatif kubus tarkib ini. Selanjutnya, tahapan yang terakhir ada tahap evaluasi. Tahapan ini dilakukan evaluasi secara keseluruhan sebelum menjadi produk akhir. Tahapan ini dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas produk di kemudian hari. Adapun tahapan yang ditempuh dalam tahap evaluasi ini yaitu yang pertama ada memberikan angket penilaian tanggapan atau respon siswa terhadap AP kubus tarkib, yang nantinya dari angket tersebut akan dianalisis hasil angket yang telah dibagikan untuk menyempurnakan produk sebelum disebarluaskan. Jadi nanti digunakan pernyataan positif dan negatif untuk angket siswa. Nanti siswa mengisi pernyataan yang menurutnya sesuai. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya dihitung dengan rumus data hasil responden. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.